Pernah nggak sih lo denger efikasi vaksin merek A sekian persen, efikasi vaksin merek B sekian persen. Terus lo jadi ngebandingin antara yang satu dengan yang lainnya. Sebenarnya angka efikasi itu datangnya dari mana sih? Dan bijak nggak sih ngebandingin efikasi vaksin COVID-19 di tengah pandemi kayak gini? Nah, ada kan tuh angka persentase efikasi dari tiap merek vaksin. Angka tersebut muncul dari hasil uji klinis yang kondisinya terkontrol. Untuk menjelasinnya, kita akan ambil sampel uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac yang sempat dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Ada 1.600 orang subjek uji klinis vaksin Sinovac di Indonesia. 800 subjek menerima suntikan vaksin. 800 lainnya mendapat suntikan placebo atau vaksin kosong. Setelah beberapa waktu, ditemukan 101 subjek terinfeksi COVID-19. 26 subjek berasal dari kelompok vaksin atau 3,25%. Dan 75 subjek berasal dari kelompok placebo atau 9,4%. Maka perhitungannya menjadi 0,094 dikurang 0,0325 per 0,094 dikali 100%. Hasilnya 65,3%. Itu adalah persentase orang itu atau populasi tersebut terkena penyakit atau tidak. Jadi pengurangan dari penyakit. Contoh, misalnya kalau kita divaksinasi diharapkan kemungkinan terinfeksi kan lebih rendah. Nah, itu dibandingkan antara yang sudah divaksinasi dengan yang placebo atau yang belum divaksinasi. Ada beberapa faktor yang membuat hasil uji klinis atau efikasi dari tiap merek vaksin berbeda. Yang pertama adalah subjek uji klinis. Siapa aja mereka? Apakah mereka tinggal di tempat atau lingkungan yang punya resiko tinggi terpapar COVID-19 atau justru tidak? Yang kedua, negara tempat dilaksanakannya uji klinis. Beberapa negara punya varian corona yang berbeda dengan apa yang dipakai untuk membuat vaksin. Jadi ketika dilakukan uji klinis, hasilnya juga pasti akan berbeda. Yang ketiga adalah jumlah subjek uji klinis dan juga lama pengamatan. Semakin banyak jumlah subjek uji klinisnya dan semakin lama pengamatan dari uji klinisnya akan membuat hasil efikasinya akan berbeda. Ada perbedaan platform. Jadi platform itu adalah metode untuk pembuatan vaksin tersebut. Nah, perbedaan platform dapat menyebabkan efikasi berbeda. Perbedaan populasi demikian juga, sama prevalensi dari virus yang ada di sekitar daerah tempat dilakukan uji klinik tersebut. Jadi banyak faktornya. Angka efikasi yang kita tahu sekarang bukanlah hal yang akan terjadi di dunia nyata, melainkan apa yang sudah terjadi di uji klinis. Jadi kalau kita membandingkan antara efikasi satu vaksin dengan vaksin yang lainnya, itu kayak nggak apple to apple, alias nggak sepadan. Ya gimana nggak? Jumlah subjeknya berbeda, tempat uji klinisnya berbeda, lama pengamatannya juga berbeda. Ya tentu hasilnya akan berbeda. Dan bisa jadi juga kalau semua merek vaksin yang ada kita uji klinis secara bersamaan dengan subjek yang sama, tempat yang sama, dan lama pengamatan yang sama, maka hasilnya akan berbeda dengan apa yang udah kita tahu sekarang. Bisa jadi loh angkanya naik atau bahkan turun. Tidak bijak untuk membandingkan satu dengan lainnya kalau platformnya berbeda. Nah, kalau sesama platform vaksin dan uji klinik dilakukan di daerah dengan populasi sama, maka kita bisa membandingkan. Tapi apabila sudah tadi faktor-faktor penyebab berbeda tadi ada, nah itu sangat tidak bijak. Lagi-lagi gue akan bilang, tujuan utama vaksinasi COVID-19 saat ini bukanlah membuat kita kebal dari virus corona. Skenario terbaik dari vaksinasi adalah kita tidak terinfeksi virus corona. Skenario terburuknya adalah kematian karena COVID-19. Nah, di antara kedua hal ini ada fase di mana orang dirawat di rumah sakit karena gejala berat. Ada juga orang yang sakit dengan gejala ringan. Ada juga orang yang sakit tanpa gejala alias OTG. Nah, diharapkan kita tidak masuk dalam fase sakit dengan gejala berat hingga kematian. Jadi kalau ada orang positif COVID-19 dan sudah divaksinasi, diharapkan ia masuk dalam fase gejala ringan
orang tanpa gejala atau lalu bisa sembuh dengan cepat. Nah, semua vaksin yang sudah ada saat ini di seluruh dunia sudah terbukti secara uji klinis punya fungsi tersebut. Jadi paham ya guys? Apapun merek vaksinnya, kalau lo udah dapat giliran vaksinasi, cus, buruan berangkat. Kalau lo udah dapat 2 kali suntikan vaksin COVID-19, tugas lo adalah memperketat protokol kesehatan dan menjaga kondisi tubuh supaya sehat terus. Vaksinasi COVID-19 adalah usaha kita bersama untuk segera keluar dari pandemi ini. Semangat dan sehat terus ya, gengs. Bye!